Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada segenap hadirin hadirat, para alim, para ulama, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita semua, memberikan nikmatnya kepada kita semua, hingga kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Mari kita mulai kajian kita dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bersama-sama kita memohon kepada Allah agar kita semua oleh Allah senantiasa diberi kesehatan. Semoga kita semua senantiasa diberi hidayah, ma'unah, inayah dan taufiknya. Dan semoga kita bersama keluarga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sekarang kita sampai pada Al-Babu Ats-Tsani, bab yang nomor 2. Al-Babu Ats-Tsani fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'in minal. Bab yang kedua, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah adab dari orang yang menuntut ilmu. Bagaimana dia dalam menuntut ilmu, maka akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Di bab ini ada 10 macam adab yang akan dibahas. Al-awwalu ayyutahhira qalbahu min kulli ghassin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. Adab yang pertama, orang untuk menuntut ilmu, maka dia itu harus membersihkan hatinya terlebih dahulu, Pak. Baik dari tipu daya, niatan-niatan ataupun akidah-akidah yang salah ataupun akhlak-akhlak yang salah, seyogyanya dihilangkan dulu. Liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wal itla'i ala daqaiqi ma'anihi wal fahmi li ghawamidihi. Agar orang yang belajar ilmu ini dia patut atau layak menerima ilmu Allah.
agar orang yang dia belajar ilmu, sebelum dia belajar dia itu memperbaiki atau membersihkan hatinya terlebih dahulu, dia menjadi orang yang yasluhu, patut, layak untuk menerima ilmu Allah. Dalam pandangan syariat itu ilmu adalah perkara yang sangat luar biasa, perkara yang sangat istimewa. Maka metode untuk mendapatkan ilmu itu dibahas di sekian banyak kitab. Karena ilmu satu perkara yang sangat luar biasa, disebabkan orang yang memiliki ilmu, dia itu menjadi pewaris para nabi. Orang yang memiliki ilmu, derajatnya oleh Allah diangkat dengan begitu luar biasa tinggi. Orang yang memiliki ilmu, kalau dalam Al-Quran, hal yastawil ya'lamun walladzina la ya'lamun, jelas berbeda antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Maka ilmu itu menjadi pembeda. Ilmu satu anugerah yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Oleh sebab itu metode untuk mendapatkan ilmu ini nggak bisa dibuat main-main. Karena ilmu perkara yang luar biasa, agar seseorang patut menerimanya, dia harus mempersiapkan dirinya. Dalam kesempatan ini kami membawa kitab Ihya. Di dalam pandangan Imam Al-Ghazali, ketika membahas tentang ilmu di juz 1 itu beliau menyatakan, idil ilmu ibadatul qalbi wa sholatus sirri wa qarabatul batini ilallah. Ilmu itu adalah sebuah ibadah yang bersifat hati. Ilmu itu adalah ibadah yang bersifat batiniyah. Ketika seseorang itu dia mempelajari ilmu, dia itu orang yang sedang ibadah dari sisi hatinya. Katakanlah mungkin orangnya itu dia diam, tetapi dia itu dalam rangka untuk mencari ilmu seperti kita sekarang ini. Maka kita itu dalam rangka ibadah, tapi bersifat qalbiyah. Dan di dalam masalah tentang hati itu dasar daripada agama. Kalau Imam Al-Ghazali beliau menyampaikan satu hadis, Buniya ad-dinu 'alan nadhafah. Agama itu dibangun berdasarkan kebersihan. Agama itu berdiri di atas sebuah hukum dasar, yakni harus dalam keadaan bersih. Dan bersih itu ada yang bersifat zahir, ada yang bersifat batin. Kenapa di dalam batin itu juga disifati ada yang bersih, ada yang tidak bersih? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Orang yang memiliki akidah musyrik, memiliki akidah yang najis, yang kotor. Maka ketika seorang dia itu hatinya salah, niatnya salah, berarti dia ada kekotoran di dalam hatinya. Sedangkan ilmu agama dibangun atas dasar kebersihan. Oleh sebab itu pertama yang dilakukan oleh seseorang yang dia ingin mendapatkan ilmu yang diridhoi Allah, pertama dia harus ayyutahhira qalbahu, membersihkan hati. Di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, di sana disebutkan sejarah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali seseorang yang terkenal disebut Hujjatul Islam. Beliau seorang sangat luar biasa.
Tapi beliau itu dulu beliau kalah dengan adiknya, yakni Imam Ahmad. Imam Al-Ghazali sudah menjadi pimpinan di sebuah lembaga pendidikan tertinggi pada masa itu, yakni An-Nizamiyah. Tapi beliau itu memiliki seorang adik namanya Imam Ahmad. Imam Al-Ghazali karena kalau sekarang mungkin rektor ya Pak ya. Beliau menjadi imam. Tapi adiknya sama sekali nggak mau bermakmum kepada Imam Al-Ghazali. Akhirnya karena adiknya sendiri tidak pernah mau bermakmum kepada Imam Al-Ghazali, muncul satu fitnah. Wong adiknya sendiri nggak pernah mau bermakmum dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali akhirnya melaporkan itu kepada ibunya. Meminta kepada ibu agar si ibu mau menasehati adik karena Imam Al-Ghazali memiliki satu atau disudutkan. Wong adiknya sendiri nggak pernah mau ikut bermakmum. Kok Imam Al-Ghazali jadi imam? Akhirnya ibunya itu memarahi adiknya. Untuk menjaga wibawa kakakmu maka kamu bermakmumlah kepada Al-Ghazali. Adiknya akhirnya bermakmum. Di tengah-tengah bermakmum, Imam Ahmad itu beliau mufarroqoh. Dia memutuskan jamaahnya, dia melanjutkan sholat sendiri. Imam Al-Ghazali langsung marah-marah beliau. Imam Al-Ghazali, ini adik kurang ngajarin. Akhirnya itu dimarahi, kamu itu kok malah mufarroqoh. Adiknya kemudian ngomong, wahai Al-Ghazali, wahai bagaimana mungkin aku akan melanjutkan sholat ketika aku di dalam sholat melihat dirimu menjadi imam tetapi dipenuhi darah. Engkau sholat tetapi bagian daripada tubuhmu penuh dengan darah. Dan darah itu najis. Enggak mungkin aku melanjutkan makmum kepada imam yang dia penuh dengan darah. Akhirnya Imam Al-Ghazali langsung seketika dia tuh ingat, Pak. Padahal pakaiannya enggak ada najisnya, enggak ada darahnya. Tapi dia saat sholat, dia terfikir bahwa pada saat itu dia sedang menyusun kitab haid, kitab masalah menstruasi. Itu kan membahas darah, ya Pak ya. Ini di dalam kitab Muraqil Ubudiyah halaman 82 kalau nggak salah, bagian bawah, dua lembar, 2 halaman ketika membahas ini. Imam Al-Ghazali itu beliau sedang membahas masalah darah Pak, atau masalah haid. Akhirnya Imam Al-Ghazali langsung tahu, loh, adikku ternyata ilmunya lebih tinggi dibandingkan aku karena mengetahui hatiku saat sholat. Adiknya tuh tahu Pak, Imam Al-Ghazali saat sholat dia tuh kepikiran masalah tentang hukum haid, makanya itu kebawa di dalam sholat. Adiknya tahu mufarroqoh. Akhirnya Imam Al-Ghazali langsung ngomong, wahai adikku, aku pingin mendapatkan ilmu yang sama dengan ilmumu. Tolong aku tunjukkan guru yang mengajarkan dirimu. Maka oleh Imam Ahmad itu ditunjukkan gurunya itu ternyata adalah orang yang pekerjaannya di pasar. Dia hanya sekedar tukang sapu di pasar. Asli tukang sapu, dalam kitab itu sebutkan. Orang yang enggak memiliki titel tinggi enggak. Orang yang kerjaannya kasar di pasar. Imam Al-Ghazali kemudian datang, kemudian dia itu pingin berguru kepada ulama tadi. Ulama tadi langsung, oh kamu pingin berguru kepada saya. Ya, ya kalau gitu tolong kamu sapukan tempat ini dulu. Disuruh menyapu tempat. Imam Al-Ghazali, oh ya baik. Saat mau menyapu itu ternyata di tempat itu banyak kotoran manusia. Orang berak sembarangan, Pak. Imam Al-Ghazali sebagai seorang rektor, maka dia tuh pingin melepas bajunya dulu.
karena takut bajunya kok kotor. Oleh imam tadi, oleh gurunya tadi langsung, kamu jangan copot baju kamu, ya tetap pakai baju itu, ya tetap pakai baju itu. Imam Al-Ghazali akhirnya beliau tunduk, oh iya nggak apa-apa. Dia tetap memakai baju kebesarannya, tapi dia menyapu kotoran manusia di pasar. Ketika dia mau menyapu ini, sama gurunya langsung sudah. Udah, kamu balik lagi ke An-Nidhomiyah. Setelah balik di An-Nidhomiyah, itu Imam Al-Ghazali beliau kalau dalam bahasanya disebut ilmu laduni. Oleh Allah hatinya dibuka. Karena ternyata Imam Al-Ghazali itu beliau kurangnya satu, yakni harus betul-betul tawaduk, merendahkan diri, jangan ada rasa sombong. Jelas ya? Secara intelektualitas Imam Al-Ghazali sudah. Beliau dalam sebuah komunitas ilmu tentu bacaan, tapi masalah batin ternyata yang membuka hanya orang yang kerja di pasar, itu pun kerjanya kerja kasar. Nah, makanya ini syarat pertama seseorang dia bila ingin mendapatkan ilmu, ayyutahhira qalbahu, membersihkan hati. Hati-hati yang kotor, yang jelek, yang memiliki niatan jelek dihilangkan. Karena kalau di dalam hadis-hadis sebagaimana sebelumnya disebutkan, man ta'allama ilman li ghairillah au arada bihi ghaira wajhillah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi menegaskan orang yang dia mencari ilmu tujuannya bukan untuk Allah, atau untuk mendapatkan ridho Allah, pasti orang itu di neraka. Ilmunya hanya menambah kesombongan, ilmunya hanya untuk membodohi yang lain, ilmunya hanya untuk menutupi kesalahan dan sebagainya. Maka dalam banyak hadis itu disebutkan orang ketika dia mencari ilmu tapi niatnya salah, maka ujungnya pun pada neraka. Jelas ya? Lah ini adalah adab pertama seseorang dalam mencari ilmu. Maka ketika kita duduk di masjid ini, seyogyanya yang pertama kita jaga itu masalah hati kita, Pak. Di masjid ini alhamdulillah kami melihat majelis ilmunya sangat luar biasa banyak. Ada yang tasawuf, ada yang tafsir, ada yang tahsin. Tetapi ketika kita mau mencari ilmu, yang pertama kita tata adalah hati kita dulu. Kenapa? Agar ilmu itu patut masuk kepada diri kita. Jelas ya? Asani ayyuhsina an-niyata fi talabil ilmi. Adab yang kedua, orang yang mencari ilmu dia itu harus membaguskan niatnya. Bi ayyaksida bihi wajhallahi azza wa jalla wal amala bihi wa ihya asy-syari'ati wa tanwira qalbihi wa tahliyata wa taqarruba minallahi ta'ala. Adab yang kedua, orang yang dia mencari ilmu, dia itu harus dengan niatan yang baik. Yakni ketika dia mencari ilmu, niatkanlah untuk mendapatkan ridho Allah. Atau wal amala bihi, niat agar bisa mengamalkan ilmu itu. Wa ihya isyariati, niat menghidupkan syariat, menghidupkan syiar Islam. Wa tanwira qalbihi, niat untuk hati kita itu terang, Mbak. Wa tahliyata batinihi, pingin memperbagus atau memperindah batin kita.
wala yaksida bihi al-aurado ad-dunyawiyata min tahsilir riyasati wal jahi wal mali. Jangan niatnya itu perkara-perkara yang bersifat duniawi. Jadi kalau tadi yang pertama membersihkan hati, yang kedua adalah menata niat. Dalam hadis itu kam min amalin yatasawwaru bi fayasiru bi amalil akhirah bi husnin niat. Wa kam min amalin yatasawwaru fayasiru bi amalid dunya bisuin niat. Banyak sekali orang yang dalam sisi dohir mata kita, kasat mata, orang itu melakukan amal akhirat, tapi ternyata hanya menjadi amal dunia karena niatnya salah. Begitu juga banyak sekali orang yang melakukan perkara-perkara yang secara kasat mata duniawi, tapi menjadi amal akhirat karena niatnya benar. Makanya niat itu menjadi penentu amal. Yang dilihat bukan dohiriyah. Katakanlah seseorang dia itu datang ke masjid, belum tentu itu bagus. Kalau orang niatnya salah, itu malah hanya menjadi amal dunia. Orang yang terlihat secara kasat mata melakukan amal dunia juga belum tentu itu jelek. Karena dengan niat yang baik itu bisa menjadi amal akhirat. Begitu juga mencari ilmu, niatnya harus benar. Jangan niatnya dunia, terlihat amal akhirat tetapi niatnya dunia, ini salah. Makanya dulu itu ada seorang sahabat ketika dia hijrah ikut Rasulullah ke Madinah. Tapi dia niatnya itu pingin ketemu dengan perempuan yang dicintai, Pak. Nabi itu beliau menyampaikan innamal a'malu binniyat sampai seterusnya, famangkanat hijratu ilallah wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli wa mangkanat hijratu ila dunya yusibu aw imra'atin yang kiuha sampai seterusnya. Orang kalau dia niatnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, yang didapatkan ya Allah dan Rasulnya. Tapi kalau orang hijrah niatnya untuk dunia atau pingin menikahi wanita, ya cuma itu yang didapatkan. Hadis innamal a'malu binniyat itu latar belakangnya adalah karena ada seorang sahabat, dia dari Mekah menuju Madinah, tujuannya tapi karena pingin menikahi perempuan. Secara dohiriyah dia itu mengikuti Rasulullah, tetapi ini niat yang kurang tepat. Makanya dia ketika mencari ilmu, bila niatnya salah malah hanya akan menjadi duniawi. Oleh sebab itu, dalam adab yang kedua, orang yang mencari ilmu maka dia harus menata niatnya. Carilah ketika kita mencari ilmu itu niat kita mencari ridho Allah, atau kita ingin mengamalkan ilmu itu, atau kita ingin menghidupkan syariat Allah, dan kita ingin menerangi hati kita, dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga, as-salisu ayyubadira bi tahsilil ilmi sababatan wa auqata umrihi. Adab yang ketiga, hendaknya mencari ilmu itu pada saat muda atau seluruh waktu yang kita punya. Karena memang anak-anak atau dia ketika masih muda semangatnya tinggi. Bila tidak dalam keadaan muda, umur yang kita punya kita kerahkan untuk mencari ilmu. Kita jangan menganggap bahwa semua ulama yang terkenal itu mencari ilmunya di waktu muda. Tidak, Pak. Kalau dalam sejarah itu ada namanya Imam Kisai. Beliau sudah tua,
baru mulai belajar. Beliau sudah berumur baru ini mulai tolabul ilmi. Itu akhirnya beliau tuh umur 40 tahun masih belajar itu. Namun akhirnya beliau karena memiliki semangat yang baik, memiliki semangat yang tinggi, niatan yang tinggi, beliau dikenal sebagai ulama ahli qiraah, ulama ahli nahwu, ulama ahli bahasa. Ada lagi namanya itu Imam Abu Bakar Ar-Razi, bukan Fakhruddin Ar-Razi yang punya Mafatihul Ghaib tafsir kabir, tidak, tapi Abu Bakar Ar-Razi. Itu kedokteran kalau di dalam Islam, sama seperti Ibnu Sina. Beliau itu sudah tua, dulunya beliau itu penyanyi, Pak. Beliau penyanyi, penabuh gendang. Tapi akhirnya beliau itu setelah tua, wah saya kok sudah tua, kerjaannya kok kayak gini terus. Maka dia ingin taubat. Taubat, dia masuk ke pesantren kalau sekarang, kemudian dia ingin belajar ilmu. Lah dia ternyata fannya itu kedokteran, masalah ilmu tib. Beliau itu akhirnya menyusun kitab Al-Hawi, ensiklopedia kedokteran Islam, itu 30 jilid. Dulu belum ada komputer, tinggal copy paste, nggak ada. Dulu nulis 30 jilid besar. Karyanya itu 250 kitab, padahal beliau belajarnya sudah tua. Maka yang namanya belajar itu tidak memandang dia masih muda atau sudah tua. Kalau sudah tua terlambat, kalau masih muda sedang prospek-prospeknya, tidak. Tapi orang yang mau mengerahkan waktunya untuk mencari ilmu, dialah orang yang akan mendapatkan ilmu. Kalau dia katakanlah masih muda tapi dia nggak serius, ya nggak dapat. Maka banyak di dalam sejarah kita itu ulama-ulama yang lahir padahal beliau belajar pada saat sudah tua. Makanya di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, hendaknya segerakan menghasilkan ilmu di waktu muda atau mengerahkan waktu yang kita punya untuk mendapatkan ilmu. Saya sudah tidak muda, tinggal kerahkan waktu yang kita punya untuk mencari ilmu. Di waktu senggang, Masya Allah, ya kita mari buka baca, Pak. Ketika kita memiliki waktu senggang, jangan luangkan waktu untuk hal-hal yang lain. Main-main kita sudah pernah, umpamanya seperti itu. Ya sekarang kita mencari yang ini, Pak. Wala yaltar bikhida itaswifi wat ta'mili. Jangan orang itu terbujuk rayu hanya dengan angan-angan saja. Dia itu angan-angannya kuat. Seandainya aku dulu itu enggak terjerumus dalam lembah hitam, seandainya dulu itu aku enggak main-main, aku sekarang mungkin sudah pinter. Ini amal, ini angan-angan, Pak. Berapa banyak orang yang dia akhirnya waktunya terbuang hanya gara-gara angan-angan seperti ini. Ini namanya menghayal. Seandainya saja dulu aku ketika kuliah sambil aku ngaji, sambil menghatamkan atau menghafalkan Quran. Ini seandainya nggak akan ada habisnya ini. Maka di dalam kitab ini wala yaghtar, kamu jangan seperti ini. Langsung ambil buku kita belajar. Panjenengan pingin bab sholat, ambil buku, buka bab sholat. Jangan kita hanya ta'amul atau berangan-angan saja. Kemudian wa ayyak ta'ama qadaru alaihi minal alaiki as-sagilati wal awaiki al-maniati antama mittolabi wa badlil istihadi. Nah ini penting ini, Pak. Dan hendaknya dia memutuskan segala perkara yang mengganggu,
perkara-perkara yang mengikat kita, membuat kita itu hilang fokus, kita malah ikut arus, yakni perkara-perkara yang mencegah kita untuk mengerahkan segala waktu yang kita punya untuk tholabul ilmi. Bahasanya seperti ini, Pak. Orang ketika dia ingin mendapatkan ilmu, hendaknya dia itu menghilangkan hal-hal yang mengganggu. Kenapa di pesantren itu handphone dilarang? Ya Pak ya. Di pesantren kami itu malah pokoknya bacaan bahasa Indonesia itu diseleksi, Pak. Bacaan bahasa Indonesia kalau mungkin yang berkaitan ilmu pelajaran boleh. Tapi kalau katakanlah hal-hal lain itu enggak boleh. Jangankan artinya itu sesuatu bacaan yang ngawur, bahkan bacaan yang dengan teks Indonesia pun diseleksi. Kenapa? Agar orang yang belajar itu tidak terikat. Kita mau belajar handphone datang, WA datang, akhirnya kita sibuk bahas ini. Baca Quran, tung ting, oh WA dibuka, akhirnya kita belok. Kalau dalam metode belajar ini harus diputus ini, Pak. Maka di pesantren itu orang yang dia pingin belajar ilmu, hal-hal seperti ini dihilangkan. Sesuatu yang membuat kita tergantung itu dihilangkan. Yang penting adalah belajarnya, hal-hal yang mampu mengganggu ini harus diputus. Jangankan handphone, Pak. Keluarga sendiri ketika mau menjenguk itu harus sesuai aturan. Karena anak biasanya kalau habis dijenguk pikirannya nanti berubah. Dia ada kangen, ada sedih sebagainya yang semestinya bisa continue belajar, pikirannya terganggu. Nah itu memang metode yang benar agar seseorang dia dalam mencari ilmu betul-betul dia fokus, enggak terganggu. Nah ini apa itu? Adab ketiga di dalam adabul muta'allim fi nafsihi, agar dia bisa mendapatkan ilmu yang benar dalam mencari ilmu. Mungkin dari sini kami akan buka pertanyaan dari para jamaah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati yang bersih itu bisa didapatkan dengan banyak cara, Pak. Ya. Salah satunya adalah dengan seseorang itu zikir. Zikir apa saja? Bisa astagfirullah, bisa la ilaha illallah, bisa alhamdulillah dan seterusnya, yang itu masuk kategori zikir. Atau bahkan membaca Al-Quran itu juga masuk kategori zikir. Yang kedua adalah dengan dia itu senantiasa menjaga jangan sampai yang haram masuk. Karena yang namanya ala inna fil jasati mudghah, idza soluhat soluhat al jasad kullu wa idza fasadat al jasad kullu. Bila seseorang itu dia memakan sesuatu yang haram, maka ada titik hitam di dalam hatinya. Makan lagi, hitam lagi, makan lagi, tambah hitam, makin lama makin hitam. Itu tandanya bagaimana, Pak? Tandanya seperti ini, Pak. Orang pertama dia itu katakanlah melakukan dosa. Satu contoh, naudzubillah min dzalik, dia itu zina.
Pertama dia kali zina, dia mungkin takut, dia bertaubat, dia nggak pingin mengulangi lagi. Besok dia mengulangi lagi, Pak. Rasa takutnya mulai berkurang, Pak. Wah, kok saya melakukan lagi ya, astagfirullah lagi. Besok melakukan lagi. Sekarang sudah tidak takut, Pak, mulai menikmati. Besok melakukan lagi, sudah tidak ada rasa takut, tapi yang ada ketagihan. Ada proses dari yang tadinya imannya kuat menjadi hilang sama sekali. Proses inilah idza soluhat al jasad kullu wa idza fasadat al jasad kullu. Maka ketika seseorang ingin hatinya baik, selain dia zikir juga harus dijaga. Yakni jangan sampai yang haram, usahakan betul yang halal pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Jelas ya? Seperti itu. Sudah cukup ya? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Melalui kajian kita ini, kita semua oleh Allah diberi ilmu yang manfaat dan barokah. Semoga kita semua senantiasa dijaga hati kita semuanya, dan semoga kita semua oleh Allah dijadikan min ahlil ilmi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.